Halo guys, yang lain mana guys? Entah Pak, lagi diundang. Oke, kalian total berlima ya? Halo guys, kalian total berlima ya? Iya Pak. Iya, total berlima kan? Harusnya ada 8, Pak. Oh, oke. 3 lagi mana? 8. mungkin lagi itu Pak berusaha masuk. Oke, tolong di... Iya Pak, soalnya susah jaringan Pak, di sini hujan. Iya, saya tahu. Sini tadi juga hujan. Coba kita tunggu ya, tolong dicariin. Oke Pak. Kalian posisi Pak di lagi Jakarta atau di dipanggilin, daerah? Pak. Apa? Jakarta, Pak. Jakarta, Ada yang di kecuali daerah? Series B, Cirebon. Oh, oke. Tolong Reza di dicariin ya, kampung. sebelum kita Ya, mulai. Pak. Ya, Pak. Sera sudah masuk, Pak. Oke, 2 lagi. Lagi coba diundangin lagi ya, Pak. Oke, satu lagi. Tinggal Leli aja Pak. Iya, silakan yuk dicariin. Baik Pak.
Bagaimana nih, Leli? Kayaknya Leli lagi di luar deh Pak. Soalnya udah ditelepon lewat WA juga nggak diangkat. Oke, kita tunggu lagi 2 menit ya. 19.40 kalau nggak kita mulai. Oke Pak. Udah 8 ya? Udah lengkap ya? Halo? Halo? Guys? Udah lengkap ya? Halo? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Halo, Oke, Pak. kita mulai ya guys. Oke, kita coba lihat ya silabus kita ya. Jadi di setengah semester pertama ini untuk fundamental audit kita diperkenalkan landasan teori, landasan lembaga profesi yang menaungi kita. Kelihatan layar yang saya share? Kelihatan nggak layar yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kita berbicara landasan-landasan yang fundamental dalam pekerjaan audit ya. Jadi kita coba summary-in. Di pertemuan pertama kita berbicara tentang lembaga profesi. Ya, lembaga profesi itu dari yang paling tua, oke, itu ada IAI, kemudian akuntan publiknya yang mengatur akuntan publik terkini ini, yang tadinya di IAI digeser ke IAPI. Ada IAMI, ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini kita sudah dapat gambarannya. Kemudian kita dapatkan introduksi atau perkenalkan kita masuk ke sebuah jasa assurance atau yang memberikan keyakinan dan tentang laporan keuangan audit. Ya, kemudian ada analoginya. Oke. Nah, kemudian kita berbicara lingkungan dari laporan keuangan yang audit. Kita berbicara tipe-tipe auditor, ya kita mengenal ada auditor pemerintahan dan lain-lain, kemudian ada kantor akuntan publik, kemudian ada standar pengendalian mutu dan kerangka perikatan assurance. Ya. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang kode etik, ya, karena ini melandasi bagaimana seseorang akuntan publik atau auditor menjalankan profesinya dengan tunduk pada kode etik yang berlaku, ya, oke. Nah, kemudian di pertemuan kita kali ini kita berbicara tentang apa sih jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik, ya. Jadi kalau bicara jasa, kita akan coba lihat di sini atau mungkin di sini dulu ya. Nah, ini guys, ini sudah pernah saya share ke kalian belum ya? Saya lupa. Belum, Pak. Belum ya? Yang ini udah. Oke, jadi di sini berbicara kode etik profesi akuntan publik. Tadi jawabannya belum ya? Udah Pak. Udah ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita berbicara balik lagi ke sini tadi. Ya, jasa apa yang diberikan? Kita berbicara ada jasa audit. Jasa audit ini, nah ini standar audit. Oke, dia adalah perikatan assurance. Jadi assurance itu ada bentuknya audit, ada assurance-nya adalah non-audit. Nah, non-auditnya ini adalah standar perikatan review dan standar perikatan assurance lainnya. Sedangkan yang jasa yang non-audit itu adalah standar jasa terkait. Nah, saya kasih gambaran sedikit dulu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di websitenya IAPI, saya bukain. Jadi saya seringkalinya mengulangi supaya kalian tahu persis nih. Nah, di bagian sini guys, oke, kita ada berbicara standar profesi akuntan publik. Oke,
Standar profesional akuntan publik. Nah, di sini ada yang tadi nih. Kita balik lagi ke sini, guys. Standar assurance itu ada yang audit. Nah, audit itu berkisar standar audit dari seri 200-an sampai dengan seri 800-an di sini. Seri 800-an di sini. Ya, jadi di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di mata kuliah berikutnya kita akan membahas lebih rinci lagi tentang ini. Ya. Kemudian standar perikatan review, guys. Standar perikatan review ini, oke. Kita berbicara tentang ini nih. Standar perikatan review. Kita berbicara tentang review. Dia adalah kerangka perikatan assurance namun non audit. Ya, dia sebutnya singkatannya SPR. Jadi di sini kita juga ada SPR, kelihatan di sini SPR. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat karena ini bebas untuk dibuka, bisa lihat standarnya seperti apa pengaturannya. Kemudian ada lagi standar perikatan assurance lainnya atau SPA. Nah, ini SPA. Nah, ini SPA-nya, guys. Ya, standar perikatan assurance ada nomor-nomornya yang mengindikasikan peruntukannya berbeda. Oke, sampai di sini, guys. Sampai di sini, guys. Dapat. Kemudian ada lagi standar jasa terkait. Ya, standar jasa terkait ini ada dua. Ini adalah non assurance yang sebelah sini, guys. Nah, jadi sini perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati sama perikatan kompilasi. Nah, inilah jasa-jasa yang diperkenalkan dalam coupling-nya akuntan publik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau bicara standar audit, yang tadi seri 200 sampai seri 800-an ini berbicara pengelompokannya beda-beda. Ada yang berbicara prinsip umum dan tanggung jawab, penilaian risiko dan respon terhadap risiko, bukti audit, penggunaan pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan, dan area khusus. Nah, ini yang dibicarakan di standar audit. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, guys, kalau kita rinci ya, guys. Nih, saya coba rinci, guys. Saya coba ulang lagi dengan format yang lain. Ini apa bentuknya? Sebentar, di slideshow. Nah, ini, guys. Ya. Jadi, jasa assurance itu, oke, kita ulang. Assurance itu tadi audit, berarti dia merujuk ke standar profesional akuntan publik. Dalam hal ini adalah SA. SA yang seri 200-an sampai dengan seri 800-an. Oke. Kemudian yang kedua, SPR, standar perikatan review. Oke, standar perikatan review ini saya ulang lagi ya, guys. Standar perikatan review itu ada yang ada di sini. Nih. Nah, saya pakai pendekatan lain untuk mengulangnya lagi. Kemudian dia juga jasa assurance atau jasa yang memberikan keyakinan. Itu adalah standar perikatan assurance lainnya, ya kan? Perikatan assurance lainnya adalah selain audit atau review. Nah, dia mengacu ke sini. Ini standar perikatan assurance selain audit dan review. Nah, di sini. Nah, kemudian non assurance ini ada perikatan kompilasi, agreed upon procedure itu ada di sini. Nah, standar jasa terkait. Nah, ini garis besar yang akuntan publik sediakan jasanya untuk para pengguna. Nah, kita coba detailin satu-satu. Ya. Di sini. Nah, tadi ini ya, saya ulang-ulang lagi soalnya ini sangat fundamental banget. Jadi, suatu saat kita berinteraksi dengan calon klien, kita selalu merujuk ke sini. Ya, kita selalu merujuk ke sini. Ya kan, perikatan assurance dalam bentuk audit berbicara standar audit seri 200-an sampai 800-an. Perikatan review berbicara standar perikatan review 2400 dan 2410 di sini. Oke. Kemudian standar perikatan assurance lainnya berbicara SPA di sini. Nah, di sini contohnya ya. SPA 3200. Perikatan assurance untuk pelaporan atau kompilasi informasi keuangan performa tercantum dalam prospektus. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini kita balik lagi sini. Nah, kalau yang non assurance ini banyak, guys. Jadi luas sekali yang non assurance ini.
Jadi berbicara jasa pembukuan, jasa administrasi, banyak sekali, gitu ya. Nah, inilah garis besar yang perusahaan sediakan. Nah, garis besar yang perusahaan sediakan, perusahaan dalam hal ini adalah kantor akuntan publik. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Pak, Ya, berarti dalam 10 nomor ini Pak, berarti tergabung dalam 2 SJT tadi Pak, 4.400 dan 4.410. iya. Jadi sini non assurance itu artinya tidak memberikan keyakinan. Ya, dia tidak memberikan keyakinan. Misalkan jasa pembukuan dan akuntansi, jasa administrasi. Nah, ini itu adalah bagian dari non assurance. Ya, di sini ada tanda bintangnya. Jasa tersebut tidak diatur dalam SPAP, namun berdasarkan kode etik akuntan publik Indonesia, jasa tersebut dapat diberikan selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau dikasih ini? Ada yang mau disampaikan di sini? Nah, kita lihat ya guys. Coba kita lihat di websitenya perusahaan yang sudah go public. Kita coba lihat ya di sini ya. Kita bisa lihat di IDX. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat laporan keuangan. Misalkan sini laporan keuangan. Oke, kita lihat yang 2020. Kita contoh aja apa aja lah ya. Misalkan Astra Argo Lestari. Maka kita bisa cari di sini nih. Yang tahunan, yang sudah go public. Coba kita lihat ada nggak ya. Nah, di sini. Kita bisa cari nih guys. Ya, yang sudah go public seperti apa laporan keuangannya. Ini yang sudah diaudit. Sepertinya salah, bukan yang ini. Sebentar ya, ini PDF. Ini mungkin. Nah, ini. Nah, Astra Argo Lestari, oke, laporan keuangan konsolidasian. Jadi kalau konsolidasian, kalian sudah dapat advance accounting? Guys? Sudah dapat advance accounting belum? Hah? Sudah Pak. Oke. Sudah berbicara tentang laporan konsolidasian? Consolidated statement, financial statement? Sudah Oke, Pak. nanti kalian lihat ya sama anak perusahaan. Nah, di sini berbicara contohnya nih, ya kita lihat laporan auditnya. Ini surat pernyataannya. Nah, ini diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, ya kan? Dia mengaudit, tanggung jawabnya apa? Nah, di sini paragraf yang memberikan keyakinan di sini. Nah, kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Gitu. Oke, menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian telah menyajikan secara wajar. Jadi, kita berbicara laporan yang diberikan adalah tingkat kewajaran. Wajar, tidak wajar, wajar dengan pengecualian, atau tidak memberikan pendapat. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kondisi seperti apa, kita memberikan alternatif opini yang berbeda. Nah, di sini yang memberikan keyakinan, guys. Nah, ini adalah audit. Nah, kalau kita coba baca di sini, oke, kita coba lihat tadi ya, kenapa kita memberikan keyakinan. Oke, bisa salah satu bantu baca bergantian? Siapa di sini? Kelihatan layar yang saya share? Diusahakan pakai itu ya guys, pakai laptop ya, jadi Saya, lebih besar, Pak. lebih gampang. Oke, Jevani, oke, coba di paragraf pertama.
Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan di mana, Pak? Sebentar di sini dulu. Kami telah mengaudit pelan-pelan ya. Kita guys, Oke. kita baca ini dalam konteks untuk memahami. Oh, audit itu seperti ini loh, gitu kan? Ya, oke, Oke, pelan-pelan. Pak. Oke, Pak. Laporan auditor independen kepada para pemegang saham PT Astra Argo Lestari Tbk. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Astra Argo Lestari Tbk, perusahaan dan entitas anaknya terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selain laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Udah, Pak. Oke, berikutnya gantian. Ya, jadi di paragraf pertama, oke, ini kan kita berbicara kalau audit itu kan memberikan opini atau pendapat. Nah, kita ruang lingkupnya kita tahu dulu apa yang kita audit. Oh, laporan keuangan. Laporan keuangan siapa? Laporan keuangan konsolidasian PT Argo Lestari. Nah, terus laporannya apa aja? Periodenya kapan aja? Nah, ini kita memperkenalkan dulu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab manajemen. Oke, gantian. Gantian, guys. Saya, Pak. Ya, silakan. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Sudah, Pak. Oke. Jadi laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Dia susunnya berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia diterbitkan oleh siapa, guys? Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu diterbitkan oleh siapa? Guys? Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu diterbitkan oleh siapa? Iya, iya Pak. IAI. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi IAI, saya coba giring kalian lagi, guys. Oke. IAI itu punya dia yang menerapkan standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan itu ada beberapa jenis. Ada standar akuntansi keuangan yang umum, syariah, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian SAK, standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi kalau yang tadi, untuk perusahaan go public itu mesti pakai standar akuntansi keuangan. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, guys. Di sini yang diterbitkan efektif per 1 Januari. Nah, ini dia. Nah, tentu kalau kita berperan sebagai auditor, ya kita kan menilai nih kewajaran penyajian oleh auditi berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, kalau kita menilai apakah dia menyajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak, berarti kita harus ngerti standar akuntansi keuangan itu seperti apa maksudnya. Nah, di sini nih ada PSAK. Jadi standar akuntansi keuangan itu terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan, di sini PSAK. Kemudian tambahan lagi ada ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Oke, ya. Jadi saya kasih gambaran di sini. Kita lanjut lagi ke sini, guys. Nah, ini yang kita audit itu apa, siapa, periode kapan, kemudian kita berbicara tanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya tanggung jawab auditor. Ya, gantian, silakan. Saya deh, Pak. Ya. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami.
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Oke, Suatu sampai di sini dulu, Oke, gantian ya. Jadi tanggung jawab auditor adalah memberikan di sini opini. Kelihatan kursor yang saya gerakkan? Ya, jadi berbeda nih. Jadi si manajemen bertanggung jawab menyusunnya sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang tadi kita bilang. Seri 200-an sampai dengan seri 800-an di sini. Nah, ini seri 200-an sampai seri 800-an. Ini tanggung jawab auditor. Nah, berdasarkan standar audit ini, oke, yang diterbitkan oleh IAPI, nah kita merencanakan nih si auditor mematuhi ketentuan etika. Etikanya ada di mana, guys? Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita melaksanakan auditor yang melaksanakan sesuai dengan standar audit dan juga melaksanakan etika sesuai dengan KEPAP. Apa tadi? Kode etik profesi akuntan publik. Nah, ini. Jadi berbeda tanggung jawabnya ya. Laporan keuangan tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah memberikan opini. Berdasarkan apa? Tanggung jawab manajemen menyusun laporan keuangan berdasarkan standar apa. Oke, sampai di sini guys. Ada yang mau ditanyakan guys? Halo guys, ada yang mau ditanyakan guys? Oke guys. Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Gantian. Gantian guys. Iya, Pak. Yo, silakan. Iya, Pak. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bertanggung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan, penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oke, sampai di sini. Audit itu melibatkan pelaksanaan prosedur. Nah, di sini nih prosedurnya itu ada di mana, guys? Ada di standar audit. Nih, melaksanakan penilaian resiko, melaksanakan prosedur, memperoleh bukti audit. Ya kan? Di seri 500 ini berbicara bukti audit. Coba kita lihat ya. Di sini seri 500-an ini. Nah, ini. Nah, ini berbicara bukti audit semua nih, bukti audit, pertimbangan spesifik, konfirmasi eksternal, prosedur ini berbicara seri 500 berbicara bukti audit semua nih. Bagaimana memperoleh bukti audit. Nah, bagaimana memperoleh bukti audit. Nah, ini guys. Ya. Jadi kita berbicara di sini bagaimana memperoleh bukti audit. Oke. Baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Nah, selanjutnya, oke. Lanjut. Gantian. Saya, Pak. Ya, silakan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Nah, oke. Jadi kan kita menilai resiko nih, ya. Nanti akan kita bahas lebih detail di mata kuliah berikutnya. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal. Ya, jadi kalau pengendalian internalnya bagus, berarti dia akan menentukan kira-kira prosedurnya seperti apa.
gitu ya. Nah, sampai apa yang dilakukan, oke, di paragraf-paragraf ini yang tadi kita bicara, oke. Auditor melaksanakan tanggung jawab, memberikan opini, melaksanakan prosedur, ya kan, menilai resiko sampai dia berbicara kami yakin. Ya, silakan. Sampai dia bilang apa? Kami? Guys, gantian guys. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Ya, basis itu dasar kan, sebagai dasar bagi opini kami. Nah, baru di paragraf terakhir dia berbicara, menurut opini kami, nah laporan keuangannya adalah bisa dia wajar, tidak wajar, dan lain-lain. Nah, inilah audit guys. Inilah audit yang kita berbicarakan di sini. Nah, ini standar audit. Kita berbicara kerangka-kerangka, namanya juga mata kuliah fundamental audit kan. Nah, inilah fundamentalnya. Halo. Sampai di sini guys. Halo. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan. Nih kita bicara kerangkanya, kita belum bicara teknisnya. Nanti teknisnya akan kita bahas lagi nanti lebih detail. Karena di sini kita berbicara, nah di sini kita berbicara jasa-jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Oke, sampai di sini guys, dapat nggak ini standar audit? Atau ada yang mau didiskusikan? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Maksudnya laporan keuangan wajar dan tidak wajar itu gimana ya Pak? Nah, jadi kan gini, tujuannya laporan audit, laporan keuangan di audit itu kan untuk memberikan tingkat keyakinan kepada pembaca laporan. Ya, tingkat keyakinan artinya kalau tidak diaudit sama diaudit beda dong, kan? Memperoleh keyakinan, bahwa ini memberikan keyakinan lebih buat si pembaca laporan. Nah, kita, auditor itu dia memberikan keyakinan yang memadai. Jadi kalau kita balik lagi di sini, mana tadi ya? Di sini, dia berbicara, dia yakin di sini adalah keyakinan yang memadai. Ya, saya coba share slide-nya sebentar ya. Saya coba slide di sini deh. Atau di sini ya, sebentar. Sebentar saya cari dulu ya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Jadi gini. Jadi konsepnya kita adalah keyakinan yang memadai. Bukan keyakinan absolut. Ya, jadi berdasarkan pendapat kami punya keyakinan yang memadai. Keyakinan yang memadai adalah bukan keyakinan absolut, mengindikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut. Bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Nah, salah saji yang material itu bisa disebutkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Yang tadi ini di sini disebutkan. Mana tadi ya? Disebabkan oleh salah saji itu, nah ini, kecurangan maupun kesalahan. Kecurangan atau kesalahan ini itu adalah salah saji. Nah, kita memberikan kewajaran artinya, apakah si pembaca laporan ini punya keyakinan? Misalkan nih, kita merasakan bahwa ada kejanggalan di mana itu menciptakan ketidakwajaran. Nah, kita akan ungkapkan. Sehingga pembaca laporan,
oh itu tidak wajar loh itu. Sehingga si pembaca laporan punya awareness. Dia aware nih. Dia sudah, wah ini ada yang tidak wajar nih. Tidak wajarnya kenapa? Nah, itu disampaikan auditor dalam opini atas laporan keuangan. Nah, kalau dia tidak wajar, artinya si auditor harus hati-hati dong. Si pembaca laporan harus hati-hati dong. Ya kan? Tapi kalau dia berbicara tidak wajar, tanpa pengecualian, artinya tidak ada yang dikecualikan. Ya kan? Kalau dia bicara wajar tanpa pengecualian, maka si pembaca laporan tenang bahwa ini nggak ada yang material kok yang bermasalah, semua oke-oke aja, sehingga dia bisa mengandalkan laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan. Jadi si auditor selalu berbicara tingkat kewajaran. Nah, kenapa dia bicara tingkat kewajaran? Karena dia berbicara keyakinan yang memadai di sini. Keyakinan memadai itu adalah, sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Nah, kenapa begitu? Karena sebagian besar bahan bukti audit itu berasal dari pengujian sampel populasi. Ya kan? Kemudian kita juga ada berbicara penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks. Estimasi yang kompleks di mana melibatkan ketidakpastian dan dapat dipengaruhi oleh kejadian di masa yang akan datang. Nah, inilah berbicara tentang laporan keuangan, kita berbicara keyakinan memadai, dan kita berbicara tingkat kewajaran. Sampai di sini? Paham, Pak. Nah, kira-kira ada yang ini? Nah, ini audit laporan keuangan. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, contoh nih, kita ada jasa lain nggak sih? Standar perikatan assurance. Ada. Standar perikatan assurance itu contohnya apa di sini ya? Assurance lainnya. Kita coba lihat di sini. Nah, standar perikatan assurance lainnya itu ada di sini. Nah, mengacu ke sini guys, standar perikatan assurance. Nah, ini. Nah, ini kan. Standar perikatan assurance. Nah, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Itu audit, bukan ya, perikatan dana kampanye. Nah, ini contohnya. Ini untuk kepentingan akademis saja ya, tidak untuk di-share secara umum. Jadi di sini contohnya laporan, contohnya report. Nah, contohnya ini ya. Contohnya Kalimantan Utara. Ini adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu, akhir tahun lalu, ya di bulan Desember, ini pemilihan kepala daerah, di mana aturan dari Komisi Pemilihan Umum mengharuskan bahwa laporan, laporan dana kampanye setiap pasangan calon itu harus diverifikasi dengan menggunakan dasarnya adalah perikatan assurance. Nah, ini contohnya guys. Di sini contohnya, halo, kelihatan guys? Kelihatan, Halo, Pak. kelihatan ya, ini contohnya ya. Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat-surat, untuk melakukan perikatan assurance dengan keyakinan memadai dan memberikan Halo Pak, suara putus-putus Pak. kedengaran. Sekarang baru dengar. Kayaknya sih ada sedikit gangguan deh. Oke, kami ditugaskan oleh KPU berdasarkan surat SPK nomor berapa, tertanggal kapan, untuk melakukan perikatan assurance dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan laporan dana kampanye pasangan apa dan apa. Nah, kebetulan ini terpilih jadi gubernur, gitu ya. Nah, periodenya periode kapan? Sama seperti tadi audit, di laporan pertama dikasih tahu tuh, yang saya audit itu siapa loh, ya kan? Periodenya kapan, apa aja. Nah, ini perikatan assurance-nya diberikan kepada siapa? Berdasarkan tugas dari siapa? Yang
uji itu adalah siapa? Laporan dana kampanye, pasangan siapa, periode kapan. Ya kan? Nah, kepatuhannya terhadap apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kepatuhannya. Nah, kemudian baru lanjut nih guys. Informasi hal pokok nih. Ya kan? Jadi yang diuji itu guys, oke, pelaporan dana kampanye terdiri dari pertama laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, oke, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, kemudian yang terakhir ini 3, ya, ini 3, LADK, LPSDK dan LPPDK. Nah, inilah yang menjadi objek yang diuji, yaitu laporan dana kampanye terdiri dari 3 poin ini. Nah, kemudian baru kriterianya ini guys, ya kan? Kriterianya sesuai dengan, oke, kriteria yang kami gunakan dalam perikatan insurans adalah keputusan KPU. Jadi ada keputusan KPU, dia ada kriterianya apa aja, oke, tentang pedoman teknis pelaksanaan audit, laporan dana kampanye, oke, pasangan calon, kepala daerah, dalam hal ini bisa gubernur, wakil gubernur. Kemudian kriteria tersebut dijadikan acuan dan diterapkan untuk pasangan ini dalam menyusun laporan dana kampanye, gitu ya. Yang wajib dipenuhi oleh pasangannya, ya, dalam menyusun laporan ini. Nah, kemudian baru keterbatasan laporan. Kami melaksanakan prosedur dan memperoleh laporan, memperoleh bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang. Jadi yang kita melaksanakan prosedur atas laporan yang diberikan. Jadi di luar laporan ini tidak kita lakukan apapun, gitu ya. Nah, kemudian perikatan insurans dijelaskan lagi ada keterbatasan dan lain-lain, ya, karena kondisi COVID ada keterbatasan. Nah, kita berbicara tanggung jawab seperti tadi contoh laporan audit, ada tanggung jawab juga pasangan calon, oke. Nah, akhirnya tanggung jawab si pasangan calon apa? Tanggung jawab akuntan publik apa? Nah, ini. Ya, jadi tanggung jawab akuntan publik di sini nih. Perikatan, kami melaksanakan perikatan berdasarkan standar perikatan assurance 3000. Nah, jadi kalau kita lihat di sini guys, standar perikatan assurance 3000. Nah, ini. Oke, kelihatan guys? Standar perikatan assurance 3000. Guys? Kelihatan, Pak. Nah, perikatan judulnya adalah perikatan assurance selain audit dan review atas informasi keuangan historis. Ditetapkan oleh IAPI, kemudian standar ini juga harus mengharuskan kita untuk memenuhi kode etik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bla bla bla, oke. Kita juga personelnya memenuhi ini, ya kan? Kemudian ikhtisar prosedur assurance-nya seperti apa, menguji nih. Menguji kepatuhan, menguji ini. Nah, ini terdiri dari sekian banyak. Nah, baru pada simpulan. Nah, inilah contoh dari pelaksanaan standar perikatan assurance lainnya. Nah, tentu kita tidak berbicara spesifik sampai dalam teknisnya di pertemuan kali ini, tapi kita mau memperoleh gambaran. Oh, standar audit itu contohnya seperti ini. Standar perikatan assurance lainnya contohnya ini. Ya, lebih real kan? Tadi kita lihat laporan keuangan yang tersedia di GoPublic, public company yang tersedia di website Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara standar perikatan assurance. Oke. Nah, ini pelaksanaannya. Contohnya adalah perikatan assurance untuk kepatuhan terhadap peraturan dana kampanye dalam konteks apa tadi guys? Dalam konteks apa guys? Dalam konteks gubernurnya. Pemilihan kepatuhan terhadap aturan KPU oleh pasangan calon kepala daerah. Iya, Pak. Itu ya. Nah, jadi sekarang kita balik ke sini lagi guys. Ini sudah ada contoh standar audit, contoh pelaksanaan standar perikatan assurance. Nah, kita contoh lagi nih, standar jasa terkait. Ya, standar jasa terkait, kita coba lihat di sini. Standar jasa terkait itu, kita lihat di sini ya. Nah, contohnya nih, standar jasa terkait. Implementasi di lapangannya itu melaksanakan prosedur yang disepakati. Nah, saya kasih gambaran di sini, contohnya.
Contohnya, nah tentu kalian tidak, oh bukan ini. Contohnya ini guys, report. Ini contoh reportnya mana ya? Oke, ini contoh reportnya guys. Nah, kalian tentu tidak asing lagi, namanya Fitness First. Nah, ini contohnya nih. Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati. Nah, ini guys. Prosedur yang disepakati. Ini. Prosedur yang disepakati. Nah, ya kita coba lihat di sini. Laporan akuntan independen. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini guys, judulnya aja sudah berbeda. Di sini berbicara laporan auditor independen. Laporan auditor independen. Nah, sekarang kalau berbicara di sini, ini laporannya laporan apa? Laporan assurance independen. Oke, coba kita balik lagi ya, guys. Kita balik lagi di sini ya. Nih. Kalau audit, dia berbicara header-nya adalah laporan auditor independen. Oke. Kemudian kalau dia berbicara assurance, berbicara laporan assurance independen. Kalau dia berbicara standar jasa terkait, dia berbicara laporan akuntan independen. Nah, dapat ya perbedaannya guys. Nah, kemudian ini contoh nih. Pak, coba ya, diulang ditujukan lagi, Pak. kepada pemegang saham, Dewan Komisaris. Nah, berbicara nih, kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam lampiran 1. Oke, objeknya apa? Fitness First. Periodenya kapan? Nah, laporannya apa? Periodenya kapan? Ya kan? Nah, ini berbicara nih. Oke. Sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya dalam konteks ini adalah Bank Indonesia. Ya, dalam konteks ini adalah yang Bank Indonesia nih, Bank Indonesia, PBI, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bangsa Indonesia. Nah, perikatan ini untuk menerapkan prosedur yang disepakati berdasarkan standar jasa terkait. Standar jasa terkaitnya adalah 4.400. 4.400 nya di mana lihatnya guys? Nah, di sini guys. 4.400. 4.400. Kalian ini direkam kan guys? Iya Pak, direkam. Nah, jadi direkam. Ini audio video kan rekamannya kan? Iya Pak. Nah, jadi kalau audio video nanti tolong di refresh lagi ya. Ya, karena nih sifat independensinya saya nggak bisa share contoh real tadi itu ke kalian secara utuh. Ya, karena itu berbicara kerahasiaan, tapi untuk kepentingan akademik, karena kalian sudah rekam, cuplikannya welcome untuk dilihat, gitu ya. Nah, ini standar jasa terkait 4.400. Nah, di sini nih, standar jasa terkait 4.400. Perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan yang ditetapkan oleh IAPI. Nah, ini prosedurnya. Nah, kami tidak melaksanakan audit atau review atas laporan keuangannya. Laporan ini dimasukkan. Nah, lihat di sini guys. Ya. Ini karena ini adalah bentuknya non-assurance atau tidak memberikan keyakinan, berarti tidak ada pendapat di sini. Nah, ada di paragrafnya. Kami tidak melaksanakan audit atau review atas laporan KPPK berdasarkan standar audit atau standar perikatan review. Kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lain. Keyakinan itu adalah assurance. Jadi tidak memberikan bentuk keyakinan lain atas laporan triwulan 4 yang berakhir pada 30 Juni 2020. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, kami yang mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada saudara. Nah, ini kenapa tidak memberikan kesimpulan? Karena tidak memberikan keyakinan. Jadi kalau kita balik lagi ke sini guys, ini adalah jasa non-assurance, tidak memberikan keyakinan, tidak menarik kesimpulan atau opini, karena bentuknya adalah non-assurance. Nah, inilah gambarannya guys tentang pertemuan kita kali ini nih, sampai dengan di sini. Assurance,
dan non-assurance. Nah, atau sederhananya kita buatnya seperti ini. Ini adalah assurance audit, ini adalah assurance non-audit. Ini adalah non-assurance. Nah, ini contoh ringannya tadi, prosedur yang disepakati untuk peraturan Bank Indonesia. Ini contohnya perikatan kepatuhan terhadap, ya kan? Perikatan kepatuhan terhadap pasangan calon kepala daerah terhadap peraturan Bank Indonesia, terhadap peraturan KPU. Kalau di sini adalah berbicara audit. Nah, ini gambaran yang bisa saya berikan tentang fundamental apa yang si auditor atau akuntan publik lakukan. Jadi jasanya itu tidak hanya sebatas pada audit, guys. Jadi bisa luas. Gitu. Nah, sampai di sini. Sampai di sini, guys. Iya, Pak. Nah, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau seperti apa? Pak, saya masih bingung, Pak. Ya. Terkait tadi kan, misalnya Pak, keyakinan yang diberikannya itu tidak wajar, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, ada proses selanjutnya nggak sih, Pak? Masuk ulang. Kalau proses selanjutnya maksudnya gini, kalau dia tidak memberikan, jadi bentuk opini itu ada beberapa. Oke, mungkin saya berikan di sini aja ya. Sebentar, saya simpennya di mana ya? Saya simpennya di mana? Nah, di sini. Oke, standar audit itu ada di seri 700. Ya, jadi ini sebenarnya kita pemanasan dulu boleh. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, opini audit itu ada di seri 700-an. Nah, di sini. Oh, di sini. Di seri 700-an. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, guys, mana tadi? Nah, di sini itu kesimpulan dan pelaporan itu ada di seri 700-an. Ya, seri 700-an ada di sini. Tentu nanti kalian harus bongkar berikutnya ya. Jadi sekarang kita gambaran dulu. Jadi ini adalah nanti bisa dilihat semua nih. Bisa dilihat, bisa disimpan, nanti bisa kalian pelajari ya. Nah, sekarang seri 700 tadi bicara kewajaran. Nah, ini saya coba lihat di sini ya. Nah, ini ada 94 lembar. Saya coba ambil summary-nya dulu di sini, guys. Nah, ini. Oke. Kita ada beberapa, guys, ya kan? Opini wajar dengan pengecualian. Oke. Jadi ini ada beberapa kondisi nih. Apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang penyajian material? Apa yang disebut material? Akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Apa yang disebut dengan material? Apa yang disebut dengan tidak material? Kemudian ketidakmampuan memperoleh bukti, kemudian material tapi tidak pervasif, kemudian material dan pervasif. Jadi pervasif itu adalah dampak yang apa ya, sebut bahasa Indonesia itu dampaknya itu merambat kemana-mana. Ya, dampaknya merambat kemana-mana. Nah, jadi selain wajar dengan wajar tanpa pengecualian, ada lagi wajar dengan pengecualian. Ada lagi tidak wajar, ada lagi tidak menyatakan pendapat. Jadi kalau dia wajar tidak tanpa pengecualian, artinya si pembaca laporan dia akan baca laporannya dengan gampang, dengan mudah. Oke, tanpa was-was. Nah, sekarang kalau dia wajar dengan pengecualian, artinya dia fokus nih si pembaca. Yang dikecualikan apa sih? Gitu kan? Kemudian kalau tidak wajar, kondisinya seperti apa yang menunjukkan tidak wajar? Biasanya kalau dengan dua tipe opini ini, artinya si pembaca laporan biasanya sudah enggan membaca laporan keuangannya. Artinya sudah nggak worth it lah untuk dibaca. Nah, kita satu-satu nih berbicara material. Material itu apa? Nah, material itu seperti apa? Akan kalian coba baca dan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita berbicara materialitas di sini. Nah, sumbernya sudah ditentukan di chapter 3. Oke. Sini guys. Nah, ini adalah materi sampai dengan batas ujian kita. Ya.
Bisa kalian rangkum chapter 3? Halo guys. Bisa kalian rangkum chapter 3? Guys, Iya, Pak. bisa dirangkum chapter 3? Bisa, Pak. Bisa, Guys. Pak. Ya, jadi kalian coba baca ini chapter 3. Kalau memang ada kesulitan dengan bahasa Inggrisnya, coba dulu pakai Google Translate, kalian translate. Oke, dapat ini sumber-sumbernya, sudah tahu SA ini ambilnya dari mana, sudah saya ulang-ulang terus. Sehingga minggu depan kita bisa ngobrol. Ya. Jadi kalian coba baca, coba pahami, tentu kita pertemuan kita kan hari Senin nih. Ya, jangan hari Sabtu atau hari Minggu baru kerjaan. Dicicil dulu nih. Besok terjemahin, hari ini nggak usah dihitung lah, ya kan, malam ini nggak usah dihitung. Kamu cicil, ya kan, terjemahin besok, kemudian dibaca. Nah, sehingga Senin depan itu kita ngobrol. Ya, Senin depan kita bisa ngobrol. Oh, materialitas tuh ini, tipe tes itu seperti ini. Bisa kita sepakati seperti itu, guys? Bisa, Pak. Oke, jadi materi kali ini, untuk malam ini, tolong kalian download, oke. Tolong kalian download materi yang kalian, apa namanya nih? Yang kalian rekam ini, oke, di-download, didengarkan ulang lagi. Karena bentuknya audio video kan, didengar ulang lagi, coba dipahami. Oke, kalau ada kesulitan untuk memahami ini, welcome untuk diskusikan lagi pada pertemuan minggu depan. Jadi malam ini tolong bereskan ini dulu. Dibaca, dipahami, kalau ada dikasih catatan untuk ditanyakan pada pertemuan kita berikutnya. Sehingga besok itu kita sudah berbicara tentang materi yang ini, yang baru. Nah, sumbernya ada di sini. Baik, Pak. Oke. Bisa kita sepakati seperti itu, guys, tugasnya? Ya, jadi Bisa, tugas Pak. ini saya ulangi kembali, oke. Jadi dengan tujuan supaya ada partisipasi aktif kalian, karena kita terbatas jarak dan waktu, jadi saya berharap ada sinkronisasi dari kalian untuk coba mengunyahnya dulu, karena nggak mungkin saya suapin terus. Ya, jadi saya memperkenalkan, oh makanannya seperti ini. Nah, kalianlah coba mengunyahnya. Coba dikunyah, misalkan belum ketelan, coba kunyah lagi, karena kalian sudah ada rekaman audio videonya. Reza, bisa kita sepakati seperti itu, Reza? Bisa, Pak. Oke, Jevani? Bisa, Pak. Trimedes? Bisa, Pak. Oke, Anggun? Bisa, Anggun? Pak. Oke, Risbe? Bisa, Pak. Jessica? Bisa, Pak. Leli? Bisa, Pak. Oke, Krisera? Bisa, Pak. Oke, jadi dikumpulkan hari apa, guys? Hari Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Jumat, Pak. Ya, diingat ya, tugas ini tidak dengan maksud untuk merepotkan kalian, tapi saya berharap ada proses pembelajaran, ada proses ngunyah, ada proses cerna dulu. Nah, jadi materi hari ini coba dicerna, kalau enggak buat notes untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan yang materi yang mau dibaca itu, jadi saya mintanya bukan diringkas sebenarnya. Tujuan saya adalah supaya dibaca, dipahami. Nah, poin-poin yang tidak tercerna dicatat. Poin-poin yang sudah kalian bisa cerna baik ya dicatat, dikumpulkan. Yang tidak bisa dicerna dengan baik kita diskusikan. Sehingga kalian sudah punya dasar nih. Ya kan? Sehingga obrolan kita pada pertemuan berikutnya itu jauh lebih efektif. Ngobrolnya lebih asik gitu loh. Ya. Oke, gitu ya guys. Dapat ya maksud saya ya? Dapat, Guys. Pak. Oke. Dapat, Pak. Oke. Kalau dapat, tolong kalian lanjutkan sisa pertemuan malam ini dengan download dan baca kembali, lihat kembali audio videonya.
kita sudahi pertemuan kita kali ini. Ada yang Iya, mau berdoa untuk kita? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan kami di sini kan kadang-kadang online gitu kan, Pak. Ya ada kegangguan gitu, Pak. Nah, semisalnya, Pak, kalau kami belajar sama Bapak secara langsung bisa nggak sih, Pak? Boleh sih, tapi harus izin ke fakultas dulu. Izin sama fakultas sih ke dekan ya, Pak? Sepertinya begitu. Kalian memang kamu sendiri atau yang lain teman-temannya yang lain mau semua secara offline? Lain semua sih, Pak. Oke, berarti ini 88-nya maunya seperti itu ya? Enggak sih, Pak, enggak semuanya. Ada yang teman kami, si Rizky sama si Riza, jauh juga, Pak, tinggalnya. Bisa beberapa dari kami gitu, Pak. Terus Nanti nanti habis itu kita diskusin apa yang kita dapat gitu. jadi maksudnya sebagian offline, sebagian online? Iya. Maksudnya rekaman untuk yang online gimana caranya? Rekaman yang online. Jadi kalau Enggak, kalian Pak, Mas. offline kan kita tatap muka nih. Nah, Iya, Pak. tentu apa yang saya sampaikan juga kan harusnya diterima dengan baik oleh yang online. Nah, cara yang online menerimanya itu seperti apa? Oh, mungkin di situ misalnya di bahan belajarnya kita nih, Pak, kita kasih aja gitu, Pak. Ya sama-sama saling memahami gitu, Pak. Mungkin ya, Pak. Tapi yang kedua, mungkin direkam kali, Pak, caranya. Ya, cara rekamnya gimana? Kalau ini kan kalian bisa dapat rekamannya audio video kan? Ya, Pak. Nah, kalau misalnya kita offline, yang merekamnya siapa? Saya belum kepikiran medium untuk merekamnya. Ya juga sih, Pak ya. Nah, coba dipikirkan. Jadi intinya saya tidak keberatan kalau mau offline dengan protokol kesehatan. Nah, tapi media, karena ada di antara kalian yang di luar Jakarta siapa? Rizky sama Reza sih, Pak. Sama Nah, si ya. Rizbe di mana posisi? Cirebon, Pak. Cilegon. Kemudian siapa lagi tadi? Reza sama Jessica. Oh, jadi yang saya khawatirkan cuma mereka, karena saya belum punya media untuk merekam buat mereka. Kalau ini kan kalian bisa rekam dengan baik kan? Oke, Pak. Iya, Pak, benar. Ya, coba intinya saya tidak keberatan, coba dipikirkan aja. Coba diskusikan sama teman-teman lain kalau ada media lain yang memungkinkan itu terlaksana, saya sih oke-oke aja. Ya. Iya, Pak. Oke. Clear ya, guys? Ada yang mau berdoa untuk kita, guys? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyampaian-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dan kami telah melewatkan kelas Pak Indra Tuhan tentang fundamental audit Tuhan. Kiranya Tuhan apapun ilmu yang disampaikan oleh Pak Indra bisa berguna bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, di antara kami yang ingin beristirahat ataupun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kiranya Tuhan tolong berkati kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, dan menjadikan kami berkat dari yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Guys, semangat ya guys. Makasih, Pak. Ya, take care. Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan memberkati juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.